orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Karena kita belajar kitab Allah, kalam Allah, tentu ini amalan yang sangat mulia. Bahkan semua yang berkaitan dengan Al-Quran pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Bahkan kita kelak di akhirat derajat kita sesuai dengan perhatian kita dengan Al-Quran. Al-Quran hujjatul lak aw 'alaika. Al-Quran itu menjadi hujjah kebaikan bagimu, tapi juga menjadi hujjah kejelekan untukmu. Al-Quran akan menjadi hujjah kebaikan ketika kita punya perhatian di dunia. Jadi yang saya katakan kemarin, kita punya perhatian, kita punya majelis, kita bisa menjawab nanti di mahkamah Allah ketika ditanya tentang Al-Quran bahwa kita punya perhatian, terbukti kita mempelajarinya, mentelaah kandungan-kandungan isi-isinya, dan kita berupaya menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidup kita dan kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Semoga dengan itu ini menjadi hujjah khairiyah, ya, argumen kebaikan bagi kita semua kelak di hadapan Allah ketika kita mempertanggungjawabkan tentang Al-Quran. Nah, masih di sisa terakhir di surah Ad-Duha kemarin, setelah ayat-ayat tentang akhirat sudah kita baca kemarin, maka alam ijid kayati yang sudah ya kita dapatkan di wa amma sa'ilat fala tanhar itu ya. Adapun orang-orang yang meminta atau terhadap anak yatim, maka kau jangan menghardiknya. Taqohar itu menghardik itu dengan dua cara. Bermuamalah dengan muamalah yang jelek. Pertama, makna menghardik itu bermuamalah dengan anak yatim dengan muamalah yang jelek, kasar dalam berkata, arogan, atau sikap-sikap yang tidak baik kepada anak yatim. Ini hal yang harus dijauhi. Kemudian yang kedua, takhar itu maksudnya adalah seorang mengambil harta anak yatim tanpa hak, ya, mengambil harta anak yatim tanpa hak, itu juga hal yang terlarang. Sebaliknya kita diperintahkan ihsan kepada mereka. Bahkan Rasulullah mengatakan ana wa kafil yatim fil jannah kahataini wa asyara bi isba'ihi. Beliau mengatakan saya dan pengkafil anak yatim fil jannah kahataini. Saya nanti dengan orang yang mengkafil itu menyantuni. Kafil itu bukan sekedar sekali memberi, tapi menyantuni. Siapa yang mengkafil anak yatim nanti di surga kahataini seperti ini. Sambil beliau isyaratkan dengan dua jarinya. Artinya surganya dekat dengan Rasulullah. Orang-orang yang di dunia mengkafil anak yatim. Mengkafil itu paling bagusnya dibawa ke rumah. Sebab Rasulullah mengatakan khairul buyut atau khairul bait, sebaik-baiknya rumah fihi baitun fihi yatim. Sebaik-baiknya rumah yang di dalam rumah itu ada anak yatim dan pemiliknya berbuat baik kepadanya. Tapi untuk mendatangkan ini hal yang cukup berat. Sebab kadang anak yatim masih ada ibundanya. Karena itu tentu ibundanya berat. Maka kita bisa memakai jalan kedua, kita menyantuni, kita mengkafil. Misalkan anak ibu kelas 1 SD sampai 6 nanti saya mengkafil SPP-nya tiap bulan misalkan contoh. Jadi khusus SPP anak ibu saya yang biayai sampai dia lulus sekolah. Ini namanya mengkafil dalam pembayaran sekolahnya. Atau yang lainnya, kita bisa gunakan mengkafil itu namanya mengkafil, bukan sekali dua kali dikasih ya, tapi menyantuni itu seperti itu semampu dia. Ini sudah bisa dikatakan mengkafil sebab dia menanggung sekolah anak yatim tersebut. Atau juga makanya sepanjang dia belum bisa kerja saya menjamin. Itu namanya mengkafil dalam makanan. Ini semua amalan yang sangat mulia. Ini semua amalan yang sangat mulia. Memberi makan orang biasa saja pahalanya besar. Apalagi memberikan makan dan menyantuni anak yatim. Karena itu ketika ada seorang sahabat yang mengeluhkan kepada Nabi, dia berkata, ya Rasulullah, hati saya kok tidak bahagia. Saya kok enggak bahagia ya Rasulullah. Kata Nabi, beri makan orang-orang fakir, wamsah raksal yatim, dan engkau usap kepala anak yatim. Beri makan orang-orang fakir adalah suatu amalan yang mulia. Mengenyangkan orang yang kelaparan adalah amal yang sangat mulia, yang dipuji oleh Allah di dalam banyak ayat.
dipuji dalam banyak hadis Nabi. Allah mengatakan wa yut'imuna ta'ama ala khubihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka orang-orang yang berikan makanan-makanan yang makanan itu mereka juga sangat suka kepada anak yatim, orang-orang fakir dan para tawanan. Dan di dalam berikan makanan itu mereka sama sekali tidak mengharapkan balas jasa, bahkan tidak butuh ucapan terima kasih. Innama nut'imukum liwajhillah. Tidak lain pemberian makan mereka hanya ingin mencari wajah Allah. Ini ketulusan hati. Tadi luar biasa, dipuji dalam ayat. Allah yang memuji. Yang memuji siapa? Allah Ta'ala Bapak-Bapak. Ambillah kesempatan ini, ya, memberikan makan anak yatim atau orang-orang fakir. Ya, di situ. Nah, maka kata Nabi, hendaklah kau beri makan orang fakir. Yang kedua, dan engkau usap kepala anak yatim. Usap itu maknanya adalah menyantuni. Ya. Lantas apa hubungannya kebahagiaan dengan beri makan sama mengusap kepala anak yatim? Koneksinya apa? Aku ingin bahagia, kau nggak bahagia karena Nabi suruh kasih makan orang fakir dan kau santuni anak yatim. Hubungannya apa dengan kebahagiaan? Hubungannya karena orang yang membuat orang fakir tadi, orang yang lapar tadi menjadi kenyang, anak yang yatim disantuni, kan mereka senang, mereka bahagia, mereka disenangkan hatinya oleh orang lain. Maka al-jaza' min jinsil amal, pahala tergantung dari jenisnya amal. Kalau kita buat orang lain bahagia, maka pasti Allah akan berikan kita kebahagiaan. Itu sudah pasti. Karena dia membuat orang lain bahagia. Coba Bapak Ibu, kalau kita kelaparan 2 hari 3 hari nggak makan misalnya, tiba-tiba ada orang kasih makan, bagaimana hati kita? Senang, ya. Kita senang kan? Kita dikenyangkan. Kita yang sudah 2 hari nggak makan misalkan, kemudian orang kasih makan makanan yang enak, tentu kita akan bahagia. Berarti orang itu telah membuat orang lain bahagia, maka pasti Allah akan memberikan kebahagiaan. Karena itu ketika ada seorang sahabat menemui Nabi dan berkata, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilallah, siapakah manusia yang paling Allah cintai itu? Nabi katakan apa? Anfa'uhum linas, manusia yang paling banyak berikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Dia tanya lagi, wa ayyul a'mali ahabbu ilallah, lantas amal apa yang paling Allah cintai? Nabi katakan sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim, rasa bahagia yang kau letakkan di hati saudaramu. Artinya membuat orang lain, orang muslim lainnya bahagia. Yang lapar buat dia kenyang, yang susah buat dia tertawa, yang sedih buat dia bahagia. Itu namanya membuat orang bahagia. Ketika kita buat orang lain bahagia, ya tunggu saja, pasti Allah akan berikan kita kebahagiaan. Makanya orang yang paling bahagia siapa? Nabi. Karena beliau orang yang paling suka membuat orang lain bahagia. Sehingga ketika beliau pulang dari rumah dalam kondisi gemetar tubuhnya, ketakutan, ya, maka pulang dengan mengatakan, ya khashituni, ya yamiluni zamiluni, khashitu ala nafsi, ya Khadijah, aku sangat takut, selimuti aku lah, selimuti aku. Khadijah dengan tangkas dan cepat langsung menyelimuti Rasulullah SAW. Setelah agak reda, agak tenang, maka Khadijah pun menghibur suaminya yang sedang ketakutan. Apa kata Khadijah? Kalla wallahi la yusikallahu abadan, innaka latasirur rahim wa tasdiqul hadis wa tahmilul kala wa taksibul maqdum wa taqribid dhaif wa tu'inu ala nawabi bil haqq. Wahai suamiku, demi Allah, sekali-kali Allah tidak akan pernah menyengsarakan engkau selama-lamanya. Apa dasar Khadijah mengatakan seperti itu kepada suaminya? Innaka latasirur rahim, engkau itu orang yang suka menyambung silaturahim. Wa tasdiqul hadis, engkau kalau bicara selalu jujur, enggak pernah bohong. Wa tahmilul kala, engkau memikul beban orang yang susah. Kau bantu orang yang bebannya berat, kau bantu pikul. Wa taksibul maqdum, engkau memberikan orang yang tidak punya. Engkau bekerja, sebagian hasil pekerjaannya kau berikan kepada orang yang tidak mampu. Engkau santun, engkau muliakan para tamu-tamu, dan engkau suka menolong orang-orang yang kena musibah. Orang yang seperti engkau tidak akan pernah sengsara selama-lamanya. Itu dasarnya Khadijah. Berani mengatakan pakai sumpah, wallahi demi Allah. Kenapa? Karena engkau orang yang tadi memiliki sifat-sifat yang mulia, suka membantu orang, suka menolong orang, dan yang lain-lainnya. Jelas? Itu dalil ya. Wa amma
Al yatima fala taqhar, adapun terhadap anak yatim kau jangan membentaknya, tapi diperintahkan kita menyantunnya. Kalau tidak bisa menyantunnya, paling tidak kita bermuamalah dengannya dengan muamalah yang baik. Ya, dengan muamalah yang baik. Wa ammal yatim, dan wa amma sa'ilah fala tanhar. Adapun terhadap orang yang meminta, kau jangan membentaknya. Nah, di sini dalil umum Bapak Ibu bahwasanya tidak boleh kita membentak kepada orang yang minta, walaupun yang minta itu orang kaya. Ini kaidah umum. Bahkan disebutkan walaupun yang minta itu naik kuda. Ya, kalau kita tidak senang dan tidak punya kemampuan memberi, maka diamkan saja. Tidak usah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. No miss, misalnya gitu ya. Gak usah. Kalau kita nggak punya harta atau nggak bisa memberi atau nggak senang memberi karena dianggap masih muda, diam saja. Tidak usah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Tapi kalau kita punya kemampuan untuk bisa memberi, berilah untuk mengharap mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kaidah terhadap orang yang minta, baik meminta untuk urusan duniawi atau ukhrawi. Kalau ukhrawi itu minta dana untuk pembangunan masjid, ya, itu minta akhirat. Kalau kita percaya dengan orang tadi, apakah ini berusaha atau tidak, percaya kasih saja. Kalau kita tidak percaya atau kurang percaya apakah ini dana tersampaikan tidak, maka gak usah diberi tanpa mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Maaf, saya belum bisa memberi. Kalau kita tidak percaya orang ini sungguh-sungguh, tidak ada. Tapi kalau kita ngerti orang ini dikenal, orang yang kita kenal, jelas dia minta untuk benar-benar untuk masjid atau untuk dakwah, jadi kita punya kemauan, kita beri. Tapi kalau kita tidak yakin dengan orang tadi, saya nggak kenal sama orang ini sungguh atau benar, maka kita nggak ragu, maka jangan dikasih. Tapi kita nolak dengan cara yang baik, tanpa menghardik, tanpa mengeluarkan kata-kata tidak baik. Apalagi ngomong bohong itu, kamu makan sendiri dong, nah seperti juga tidak boleh, karena kita nggak tahu. Maka tidak usah mengatakan kata-kata yang tidak baik. Wa amma sa'ila fala tanhar, adapun terhadap orang yang minta, kau jangan membentaknya. Ini kaidah, langsung saja saya bacakan kaidah-kaidahnya. Nah, adapun meminta untuk hal yang tidak diperbolehkan dalam syariat, maka kita boleh tidak memintanya. Seperti kalau ada orang mengamen, Pak kita kasih. Rasulullah menyebutkan dalam riwayat Bukhari, Rasulullah mengharamkan harganya anjing dan harganya bidu wanita. Harganya bidu wanita. Bidu wanita itu penyanyi ya. Maka kalau ada pengamen, kita gak usah kasih saja kalau bisa. Tapi kalau kita khawatir kalau gak kita kasih, mungkin dia nyobek mobil kita ya, pakai pisau atau akan terjadi kerusakan yang lebih besar. Berilah dengan cara jangan beri tatkala dia masih nyanyi. Itu cara. Mas arah ke Boyolali mana? Oh sana Pak. Ini saya kasih. Misalkan dia pengamen kan. Kemudian kita mau ngasih. Jangan kita ngasih karena jasa dia nyanyi. Dia tanya, Mas arah ke Boyolali mana? Itu sana-sana. Oh ya sudah. Saya bawa Pak. Kasih aja. Dikasih upah karena dia menunjukkan ke arah Boyolali. Itu cara teknik supaya kita tidak memberi harganya di wanita dan penyanyi. Sebab disebutkan dalam Sahih Bukhari ya, Rasulullah ya melarang harganya anjing, jual beli anjing maksudnya. Tidak boleh kita jual beli anjing dan sinur. Sinur itu kucing, walaupun ada khilaf kalau kucing ya. Kalau kucing itu ada sinur, itu kata Imam Ahmad, sinur itu kucing liar, kucing yang liar itu nggak boleh dijual belikan. Adapun kalau kucing yang jina, sebagian ada yang membolehkan. Ini khilaf ya, tapi lebih aman tidak usah jual beli kucing, mengambil harganya kucing, walaupun kucing Cina atau dia. Tapi sebagian ulama khilaf ya. Nah, Rasulullah SAW anil kalbi wasinur, dalam apanya Rasulullah melarang harga jual anjing dan sinur. Sinur tadi ada yang menerjemahkan sinur itu kucing liar, kucing yang bahaya, makanya kalau diperjual belikan bisa membahayakan. Tapi kalau kucingnya Cina, sebagaimana kucing yang sering kita lihat di tengah-tengah manusia, ada sebagian yang memberikan. Walaupun kalau kita aman, ambil saja pertengahan amatnya, tidak usah jual beli kucing juga ya. Nah, kemudian bidu wanita tadi, harga bidu wanita. Nah tadi kalau mau terpaksa ngasih pengamen, buat dia diam dulu saja. Tanya sesuatu kan mesti dia diam.
tanya jalan atau tanya apa, oh ya sana Pak, kita kasih aja, dia kasih jawaban tadi, upahnya itu aja. Ya, kalau sebenarnya seperti kalau pas sholat Jumat ada kotak keliling, di sini kotaknya keliling atau tidak? Kalau Jumat ada kotaknya mubeng, benar tak? Jangan ya. Nah, kalau kotak keliling nanti kan kita kena hadis itu. Karena masuk main krikil itu bisa merusak sholat Jumat kan? Main krikil. Ya, ketika khutbah dia main krikil kan, dulu di masjid masih banyak pasir ya. Karena orang bermain dengan krikil gitu, sehingga dia tidak fokus mendengar khutbah Jumat, itu bisa merusak sholat Jumatnya. Nah, itu tidak boleh. Ya, sekarang mungkin nggak krikil lagi, pakai gadget, nah, lebih parah lagi, main HP sedang sholat Jumat. Posisi di mana, chattingan sama teman-teman sudah rusak sholat Jumatnya, sudah rusak, ya hindari. Sekarang ada yang lebih halus lagi, kotak berjalan. Otomatis kalau kotak kita, otomatis kalau khotbah sedang berbicara, kotak lewat, mesti kita agak fokus kan, otomatis kita ngurusi kotak, menggerakkan. Nah, sebenarnya juga termasuk main krikil juga, ini bisa merusak. Nah, caranya gimana kalau terpaksa kita sholat di masjid yang masih ada kotak berjalannya? Ya. Kalau di situ besok jangan diulang lagi sholat di situ. Kalau ada kotaknya masih berjalan. Tapi kalau sudah terlanjur, ya kalau kita diamkan juga kita akan jomeli banyak orang kan, akan cuma itu kan, tambah rusak orang banyak. Maka gerakan ketika khotib sedang jeda, misalkan bahwa khotib sedang ceramah tiba-tiba dia diam, pas diam gerakan saja. Nah gitu, untuk menghindari kita gerakan kotak sedang khotib sedang tidak berbicara. Nah, itu karena harus begitu. Ya, karena ya kalau kita diamkan juga jadi masalah. Yang lainnya pasti akan mas, nah, tambah ngomong kan, tambah rusak, apalagi itu kotak yang jalan kayak wah tambah rusak juga. Padahal mengatakan diam saja sudah lago ya, sudah rusak sholat Jumatnya. Itu hanya diamkan, jangan rame nak, sudah nggak boleh. Ya, apalagi bicara yang lainnya. Mendiamkan orang yang sedang ramai saja nggak boleh ketika khutbah Jumat sudah berlangsung. Ya, apalagi berkata yang misalnya itu. Nah, itu cara-cara ya agar kita tidak mendapati hal demikian. Ya, karena kita maklum yang masih banyak masjid-masjid umum yang belum mengetahuinya. Alasannya nanti gak dapat banyak, ya Allah. Masanya gara-gara cari infak mengorbankan jamaahnya. Insya Allah orang itu nantilah tahu loh, kalau sudah ada kotak di tengah, kok nggak ada yang berjalan, berarti kotaknya dia cari. Orang kalau lihat infak, insya Allah nanti dia akan cari kotak infak ya. Jadi nggak usah dijalankan kalau khutbah Jumat, ya kasihan makmumnya harus dia bergerak melakukan hal-hal yang sia-sia dalam sholat Jumat. Ayat terakhir, wa amma bi nikmati rabbika fahadis, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka fahadis. Hadis itu maknanya ceritakanlah. Di sini dalil bahwa termasuk bentuk syukur dengan lisan adalah menceritakan nikmat. Ya, boleh juga nikmat duniawi atau nikmat ukhrawi. Kita cerita, tapi sama sekali kosong dari takabur, ya, apalagi ujub, apalagi memamerkan. Jangan bahasa menyebutkan nikmat, tapi intinya adalah pamer. Itu Allah lebih tahu. Ya, saya alhamdulillah sekarang sudah begini-begini, tapi isinya ingin pamer saja. Nah, seperti ini Allah lebih tahu. Bukan seperti yang dimaksud, tapi terhadap nikmat Tuhan menceritakanlah. Ada saking karena dia senangnya dia dapat nikmat dari Allah, maka dia ceritakan kepada saudaranya untuk menampakkan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Nah, itu hal yang diperbolehkan, bahkan termasuk syukur dengan lisan. Tahadus bilisan, menceritakan nikmat dengan lisan. Alhamdulillah sekarang sudah bisa beli rumah sendiri walaupun masih kecil, tapi daripada dulu masih ngontrak-ngontrak. Alhamdulillah dia cerita. Ya. Nah, tapi seperti itu hal yang diperbolehkan. Sekarang tinggal di mana? Ini kenikmatan agama. Alhamdulillah sekarang saya tinggal di Mendungan. Alhamdulillah dekat masjid. Orang-orangnya soleh-soleh, ta'limnya masya Allah banyak ta'lim. Saya dapat lingkungan yang baik sekali. Aku senang sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia cerita seperti itu. Ini semua adalah bentuk nikmat dengan lisan yang di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah agar kita pun berupaya bercerita atau menceritakan nikmat-nikmat dengan lisan kita. Selesai sudah, kita masuk pada faidah. Sebelum masuk di surah selanjutnya, faidah yang bisa dipetik dari surah Ad-2 dari awal sampai akhir. Pertama adalah Allah Azza wa Jalla qad takaffala bi khifdi hadzal din wal qiyam bi sya'ni ad-du'ati ila dinihi wa qad takaffala bi nasrihim wa ta'yidihim wa i'anatihim. Pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mengkafil, sungguh telah menjamin
menjamin penjagaan agama ini, ya, dengan ditegakkannya, dimunculkan para duat, para dai-dai yang menyeru kepada agamanya, para dai-dai ilallah, para duat ilallah, para penyeru-penyeru yang mengajak kepada agama Allah, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada dinul Islam, bukan mengajak kepada kelompok, partai, hizibnya, atau mengajak kepada hal-hal yang lain. Tapi seorang dai itu mengajak kepada agama Allah, mengajak kepada tauhid. Karena itulah dakwanya para nabi dan para rasul sejak dulu sampai awal. Sejak awal kali Allah utus Nuh alaihissalam sebagai rasul di muka bumi sampai rasul yang terakhir Muhammad SAW, semua dakwahnya sama. Menyeru kepada la ilaha illallah, menyeru kepada bertauhid kepada Allah dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus pada tiap-tiap umat seorang rasul yang mereka menyeru kepada umatnya agar menyembah hanya kepada Allah dan meninggalkan taghut, sembahan selain Allah. Ya, para nabi dan para rasul di surah Al-A'raf, ya, di surah Al-Anbiya, banyak manusia atau nabi dan rasul hidup di generasi yang berbeda, umat yang berbeda, umur yang berbeda, namun yang mereka serukan itu sama. Semua mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah, tidak ada ilah bagi kalian kecuali Dia. Jadi dakwah yang benar adalah menyeru kepada agama Allah, kepada tauhid, kepada la ilaha illallah. Bukan menyeru kepada kelompoknya, golongannya, anggotanya, partainya, bukan. Tapi menyeru kepada la ilaha illallah. Itu dakwahnya para nabi dan para rasul. Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ini adalah jalanku. Apa jalan Nabi? Ad'u ila Allah, lihat, aku menyeru manusia di jalan Allah, ya, di jalan Allah. Saya dan para pengikut saya. Maktub kepada ad'u ila Allah ala basirah. Saya dan pengikut saya dari umatku ini, mereka menyeru manusia di jalan Allah dengan ilmu dan keyakinan. Basirah itu dengan ilmu, dengan 3. Orang itu berdakwah hanya harus punya basirah. Basirah itu 3. Basirah, ilmu yang disampaikan. Seorang dai ketika ingin menyampaikan ilmu, dia harus mengetahui dengan pasti dan dengan benar ilmu yang akan disampaikan itu jelas-jelas benarnya. Tidak boleh dia sendiri ragu dengan ilmunya, dia bimbang dengan apa yang disampaikan. Dia harus meyakini ilmu yang akan disampaikan benar-benar hak. Itu yang pertama. Yang kedua, basirah di dalam uslub dan metode cara penyampaiannya. Kadang orang punya ilmu, masya Allah ilmunya, banyak hafalannya, tapi dia tidak punya basirah dalam mentransfer ilmu kepada umat, sehingga dia tidak mampu menjelaskan ilmu kepada manusia. Banyak orang yang tidak paham karena dia tidak punya basirah. Yang kedua, tidak punya metode dan uslub yang bagus dalam mentransfer ilmu kepada manusia. Ini butuh basirah juga. Kadang-kadang orangnya pintar, tapi kalau menjelaskan musar-musar, hubung-hubung nggak jelas. Ya, ini Ustaz bicara apa ini? Banyak yang tidak paham. Padahal orang itu berilmu. Cuma cara mentransfer ilmu kepada manusia, ya kurang pandai, kurang bijak dalam menjelaskan ilmu. Sehingga kadang-kadang bahasanya terlalu tinggi mungkin, bahasanya kurang bisa dipahami. Padahal dia berilmu, tapi tidak punya yang kedua. Ini juga bermasalah. Dia harus punya basirah yang kedua. Dia memiliki usul dan metode dalam menyampaikan ilmu dengan cara yang baik sehingga mudah dipahami oleh orang yang mendengarkan. Makanya kalau bicara itu lihat kondisi dan keadaan umat. Basirah yang ketiga, dia harus mengetahui kondisi orang yang akan disampaikan ilmu. Dia mau bicara kepada siapa? Saya mau bicara dakwah di tempat pegunungan, pedesaan, orang-orang desa, orang-orang petani. Dia harus memakai bahasa-bahasa yang pas untuk mereka. Jangan berdakwah di pedusunan, di pedesaan, pakai bahasa anak-anak mahasiswa. Gak ada yang paham lagi. Ini bahasanya apa? Oh, dia bicara kepada orang pedusunan, orang pedesaan, pakainya bahasa yang sederhana. Atau kalau perlu tinggal menelan saja, tidak usah diajak mikir. Orang awam itu inginnya langsung makan saja, tidak usah diajak mikir. Kasih ilmu yang sudah jadi saja. Tidak usah diajak banyak berpikir. Semua orang-orang yang masih jauh dari peradaban, jauh dari ilmu pengetahuan,
pakai bahasa yang sederhana. Itu dilakukan Nabi. Pernah datang kepada Nabi seorang Badui. Orang Badui itu orang pedusunan, orang yang jauh dari pengetahuan, orang-orang kolot, primitif gitu ya. Menemui Nabi, ya Rasulullah, anak saya ini kok hitam, padahal saya putih, uminya putih, tapi anak saya ini kok hitam. Nabi gak menjelaskan secara ilmiah. Kalau dijelaskan secara ilmiah, mungkin malah tidak paham, karena orang ini orang Badui. Maka Nabi kasih contoh, indeka kau punya onta, punya ya Rasulullah. Malaunuha, apa warnanya? Ahmar, merah ya Rasulullah. Merah. Ada anaknya warnanya merah, tapi ada lorengnya. Lorengnya dari mana? Kata Rasulullah. Lorengnya dari mana? Ayo, kan bapaknya kan merah saja. Iya. Ini kok anaknya merah tapi ada loreng. Ini loreng boten? Enggak. Nah, berarti mungkin mbah-mbahnya dulu ada yang loreng. Oh iya ya. Jadi anaknya anti itu hitam, mungkin mbahnya dulu ada yang hitam. Oh iya, mbah saya dulu ada yang hitam juga. Jadi kalau mungkin anak kita kok nggak sama kita sama istri, milih sopo, kaya Pak Eora, kaya Mbak Eora, ditelusur ternyata mbahnya dulu jam yang ketujuh, wajahnya kayak mbahnya yang ketujuh. Ya. Rambutnya perintik, warnanya hitam. Oh dulu mbahnya yang ketujuh ada yang perintik rambutnya dan kulitnya hitam. Wah dulu mbah yang ketujuh. Paham ya? Jadi Rasulullah menjelaskan secara contoh-contoh yang mudah dipahami. Nah itu usul namanya. Dakwah itu harus punya itu. Tidak sekedar punya ilmu belum cukup Bapak-bapak. Punya ilmu dia harus pandai menjelaskan ilmu dengan baik supaya orang paham. Sebab apa? Kalau tidak paham nanti jadi masalah, jadi fitnah. Makanya orang yang baru keluar pondok pesantren jangan diterjunkan dulu di masyarakat kalau bisa. Terjunkan di masyarakat nanti masih kacau nanti. Ya, biar dia ngajar-ngajar anak-anak juga yang pondok-pondok juga dulu, jangan langsung terjunkan di masyarakat. Nanti pasti bikin masalah. Banyak fitnah. Karena belum biasa menghadapi masyarakat umum, dia biasa di pondok terus, tiba-tiba suruh ceramah di depan orang-orang umum, nanti kayak dakwayan santri. Nah, kacau semua. Orang bilang ini mau ngendi, mau ceramah ramu deno, padahal dia pandai. Tapi karena dia tadi kurang punya usul yang bagus, cara menyampaikan yang bagus, jadi fitnah. Ya, jelas. Jadi berdakwah itu dengan tiga tadi. Ilmu yang disampaikan sudah harus jelas sebenarnya, tidak ada keraguan. Cara penyampaiannya pun juga cara yang baik dan benar. Dan ketika dia menguasai orang yang akan disampaikan ilmu, sehingga materinya pun dengan pas. Karena dia tahu, oh saya akan berdakwah di tempat yang masih awal. Ya, makanya penting tanya orang sini sukanya apa? Oh sukanya zikir. Sudah saya ajarkan masalah zikir. Dia jadi dikit-dikit yang syar'i, bukan dikit-dikit yang bid'ah, dikit yang benar, dikit yang baik. Ya. Orang ini sukanya sholawatan, ajari sholawat yang syar'i. Ya, senang kan? Orang sholawatan. Jadi kita ngaji sholawat ya Pak. Oh ya senang. Kami sholawat yang syar'i yang benar, bagaimana utama sholawat yang benar bagaimana. Nah, itu dijelaskan dengan cara yang baik. Itu. Nah, itu ya agama dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dimunculkan para dai. Ini apa? Sebagai penjagaan Allah kepada agama ini. Yang kedua, ana yang duru al-mu'min min khairin fil akhirah a'dham mimma yuhassiluhu fid dunya. Apa yang ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti orang yang beriman dari pahala di akhir itu lebih besar dan lebih baik serta lebih sempurna dari apa yang didapatkan di dunia. Karena itu para dai, ya, para pengurus masjid, ya, itu jauh usah ihtijal, tidak usah tergesa-gesa ingin segera memanen di dunia. Sebab memang Allah Ta'ala akan memberikan pahala yang lebih baik itu nanti di akhirat. Ya. Jangan saya sudah jadi takmir kok seperti ini terus ya. Kekayaan saya nggak tambah-tambah. Memang kita jadi takmir bukan untuk kaya diri. Tapi ingat bahwa Allah pahala yang Allah janjikan kepada para dai, ya, dan orang-orang yang berkaitan dengan Islam di dalam mengurusi masjid, umat dan lain-lain itu pahalanya besar. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menjanjikan sekarang. Bahkan Allah tegas mengatakan innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya Allah akan menyempurnakan pahala-pahala kalian
nanti di hari kiamat. Ayatnya adalah walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu wahai Nabi Muhammad lebih baik bagimu daripada dunia. Artinya apa, Bapak Ibu? Ini menjadi supaya kita nggak itijah, nggak tergesa-gesa ingin memanen apa yang sudah kita tanam. Kerjaan kita tanam terus saja, beramal terus, berbuat kebaikan terus. Allah beri di dunia ini, alhamdulillah. Allah tidak memberikan karena memang Allah menjanjikan kesempurnaan pahala dan di akhirat. Dengan demikian akan istiqomah kita dalam berdakwah, dalam urusi umat. Tapi kalau kita itijah, kita ingin segera memanen dan kita tidak bisa melihat hasil panen kita di dunia ini, nanti lama-lama putus asa, futur, terus tinggalkan. Naudzubillah. Ya, naudzubillah. Tapi ingat bahwa wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairul laka. Ya. Dunia itu tidak ada harganya di mata Allah. Allah tidak akan memberikan hamba yang beriman dengan dunia yang hina ini. Rasulullah mengatakan rakaatul fajri khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu sholat sunnah, bukan sholat wajib. Bacaannya pun ringan. Fatihah sama kuliah dan Fatihah sama qul huwallahu ahad. 2 rakaat sebelum subuh itu, qabliyah subuh. Itu khairun minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Dunia dan isinya. Di isinya ada istana, ada rumah mewah, ada mobil-mobil megah dan macam-macam. Itu dunia dan isinya itu tidak ada nilainya dibandingkan dengan 2 rakaat sebelum subuh. Terus bagaimana mau ditukar dengan sholat yang wajibnya, yang subuhannya? Selevel tidak? Enggak selevel. Kalau dengan qabliyah saja sudah kalah dunia dengan isinya, apalagi yang wajibnya, yang sholat subuhnya, yang dipuji dalam Al-Quran. Innal Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh, bacaan Al-Quran di sholat subuh itu dipersaksikan oleh para malaikat. Ya. Rasul juga mengatakan man sholat ba'daini dakhala jannah. Siapa yang menjaga 2 sholat yang dingin, dia akan masuk surga. Sholat subuh sama sholat asar. Ini alasannya surga. Gak bisa dibandingkan dengan dunia. Karena itu jangan bisa itijah untuk kita beramal. Kok belum didapatkan di dunia, itu bukan yang kita cari. Kalau Allah tambahkan hasilnya, alhamdulillah. Tapi kalau tidak tambah hasilnya, kita terus berjalan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sesuatu nanti di akhirat. Dunia itu murah. Allah tidak mau ngasih harga murah. Rasulullah mengatakan dalam hadis, innal kafir idza amila hasanatan. Sesungguhnya orang kafir itu kalau beramal baik, Allah langsung bayar kontan di dunia ini. Langsung bayar kontan di dunia. Ya. Baik, bagaimana cara membayarnya? Diberikan rezeki yang lancar, urusannya lancar, rezekinya lancar, anak-anaknya pintar-pintar, ya, hidupnya senang, enggak sakit ya. Itu balasan di dunia. Karena mereka orang-orang kafir yang berbuat baik mungkin. Amal mukmin, ada orang beriman. Apabila dia beramal yang baik, Allah masih menyimpannya. Disimpan oleh Allah pahalanya, dan Allah cicipkan di dunia ini rezeki sebagai bentuk ketaatannya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang dapat rezeki dari Allah itu hanya cicipan saja. Karena Bapak taat, Bapak rajin sholat, Allah kasih rezeki. Itu hanya cicipan. Yang intinya Allah masih menahan. Nanti akan diberikan pahala itu di akhirat dalam bentuk sempurna tadi. Innama tuwaffal ujurahum yaumal qiyamah. Sungguh Allah akan sempurnakan pahala-pahala kalian nanti pada hari kiamat. Maka yang kedua, semoga kita tidak itijah. Ingat bahwa semua yang Allah janjikan kepada orang beriman dari pahala di akhirat a'dham, lebih besar dari apa yang dia dapatkan dari apa yang di dunia ini. Jadi di dunia ini yang Allah berikan kepada kita sebagian kecil dari apa yang Allah cicipkan kepada kita, karena kita hamba yang taat kepada Allah. Tapi inti dari apa yang Allah janjikan dari pahala masih Allah berikan nanti di akhirat. Karenanya kita harus terus sabar dan sabar untuk meniti jalan dakwah ini, jalan kebaikan ini. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, dan selanjutnya insya Allah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Saya ada waktu sedikit, mungkin ada yang tanya, saya ada yang kurang paham dari surah Ad-Duha ini. Kalau enggak kita akhiri ya, semoga berarti kita masih membaca faedahnya nanti pertemuan yang akan datang. Sisa waktu nanti masuk pada surah Al-Isyraq. Al-Isyraq adalah surah
setelah aduha. Itu juga pembahasannya sangat indah sekali. Insyaallah kitab ini bagus sekali. Saya sudah membacanya sedikit baca. Isinya bagus sekali, kita ketahui. Semoga akan menambah ilmu kita tentang tafsir. Ya, mungkin saya tidak baca Arabnya ya, untuk mengikat waktu saja. Kalau saya baca Arabnya, khawatir nanti malah banyak waktu-waktu yang tersisa. Saya langsung terjemahkan saja tafsirnya supaya Bapak Ibu lebih mudah memahami apa yang saya sampaikan. Isinya bagus sekali. Saya bersyukur bisa memiliki kitab ini. Dan saya bersyukur juga pada Mas Anam yang saya terus diajak ngaji di sini, sehingga dengan ngaji kan saya jadi belajar. Kadang-kadang kalau nggak ngaji itu nggak boros ya. Tapi kalau ada jadwal harus buka ya. Kalau nggak ada jadwal buka kita kadang malas. Tapi kalau ada jadwal ini harus mau buka, harus muroja, harus belajar. Itulah untungnya kalau ngajar itu. Jadi kan kalau guru kan mesti harus buka kan. Tapi kalau nggak ngajar malas ya. Makanya belajar mengajar itu amalan yang sangat mulia. Kadang-kadang belajarnya saya lebih daripada jenengan. Jenengan mau ngaji nanti nggak belajar loh. Kalau saya mau ngaji harus belajar dulu. Sebab kalau nggak belajar saya nggak bisa nyampaikan nanti. Harus murojaah, mumarasah, mencari referensi-referensi yang lain, buka tafsir yang lain. Nah, dengan demikian jadi pintar sendirinya. Kadang-kadang ilmu itu didapat setelah ngajar. Sebelumnya saya nggak tahu. Begitu ada jadwal saya buka, jadi saya dapat ilmu. Ya, disitulah kenapa kita harus saling belajar dan mengajar. Dengan kita seperti ini, kita nanti alim tanpa sadar ya, pinter tanpa kosong. Karena apa? Ya kita tahu dapat ilmu terus, tambah terus. Ya, tanpa tahu, marifat kita semakin kuat, maklumat semakin kuat, ya, meningkat takut kita kepada Allah, amal kita semakin banyak. Itu yang diharapkan dari belajar ini. Ya, orang yang tidak belajar tidak akan bisa merasakan ini. Ya, orang yang tidak mau ngaji nggak akan bisa merasakan kelezatan ilmu. Insyaallah ini sebagai mukadimah untuk mudah-mudahan Bapak Ibu istiqomah ya. Karena setiap hari Sabtu akan kaji, Sabtu kaji. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.